Dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia dan TNI Manunggal Keluarga Berencana, Dinas Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo melaksanakan pencanangan Pekan Pelayanan KB serentak. Kegiatannya mengambil tema kolaborasi pelayanan KB Nusantara dalam percepatan penurunan stunting ini digelar di Puskesmas Tibawa, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo Hartati Suleman, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Roni Sampir, serta para unsur Forkopimda. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Hartati Suleman mengatakan, Hari Kontrasepsi Sedunia ini menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen stakeholder, provider medis, mitra kerja masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian program Bangga Kencana secara menyeluruh. Selain itu juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Karena menurut data yang ada, penggunaan kontrasepsi modern belum mencapai target. Tidak hanya itu, angka melahirkan di usia muda serta angka prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo masih terbilang tinggi. Sehingga pemerintah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas nasional yang ditargetkan akan menjadi 14% di tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan yaitu dilihat dari segi permasalahan kesehatan di dalam pembangunan kependudukan yang menjadi masalah utama di semua wilayah, khususnya di Provinsi Gorontalo dan lebih khusus di Kabupaten Gorontalo dan lebih khusus lagi di Kecamatan Tibawa. Bapak Sekda yang kami hormati, perlu kami informasikan program Bangga Kencana di 2022 Bapak, yaitu angka penggunaan kontrasepsi modern itu seharusnya 62,54% tercapai. Itu hanya sebahagian, itu 58,80%. Kemudian untuk unmet need, kebutuhannya per-KB belum tercapai di tahun 2022, yaitu target 8%. Yang tercapai masih tinggi ya Pak, harusnya dia rendah. Jadi 13,6%. Target yang harus dicapai yang tidak tercapai atau tidak terpenuhi KB-nya itu hanya 8%. Kemudian akan melahirkan di usia 15-19 tahun yang disingkat ASFR. Itu targetnya 21 per 1000 kelahiran dari usia. Itu ternyata untuk kita Provinsi Gorontalo dan pengaruh juga dari wilayah-wilayah khususnya di bawah itu masih 46,3%. Jadi angka yang melahirkan di usia muda itu di tahun 2022 itu masih tinggi Pak Sekda. Kemudian ini adalah merupakan ada hubungan erat dengan adanya stunting yang ada di Provinsi Gorontalo, di mana menurut data survei Digi Indonesia untuk tahun 2022 kemarin itu angka stunting di Indonesia itu 21,6%.
Dan untuk kita Gorontalo itu 23,8%. Jadi dihubungkan dengan program Pakatan Sama kemarin Pak, itu masih cocok sekali. Jadi diupayakan untuk tahun 2023 ini sampai 2024 angka stuntingnya yang seharusnya ditargetkan ke kita 14% di tahun 2024, insya Allah dengan melihat angka-angka yang telah dilaksanakan di 2022 itu menjadi motivasi kita di dalam melaksanakan penurunan angka stunting di 2024 angka 14%. Tujuan dari kegiatan sejuta akseptor ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai macam metode alat kontrasepsi. Keluarga bisa sejahtera Bapak Ibu itu apabila paham benar apa sebetulnya yang saya gunakan agar apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan kita semua itu bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Roni Sampir dalam sambutannya mengatakan dirinya sangat mengapresiasi TNI dan Polri yang telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat khususnya di bidang kesehatan, sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan apa yang menjadi target ke depan seperti peningkatan akseptor serta penurunan angka stunting dapat tercapai. Terima kasih dan mengapresiasi kegiatan pada hari ini, apalagi keterlibatan daripada TNI dan Polri untuk ini sebagai perwujudan dan kepedulian dari TNI dan Polri bekerjasama dengan BKKBN dan kita semua dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang sehat, dan masyarakat yang aman. Itu poin penting Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Perwakilan bahwa pertama yang menjadi konsep kita adalah isu strategis stunting untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan bahwa Provinsi Gorontalo itu 21 atau 23,sekian%, sementara target nasional kita adalah 14% untuk harus kita capai. Maka di Kabupaten Gorontalo perlu saya sampaikan bahwa rilis daripada Kementerian KB kalau tidak salah ya, Kementerian BKKBN itu kita ada di 30,2%. Tapi tadi saya bisik-bisik dengan dari kesehatan, saya bilang kita sekarang berapa? Itu saya dengar badutan kita itu 5.800, stunting kita 1.300, berarti kita sudah turun menjadi 22,sekian%. Nah, ini tepuk tangan dulu, ini berkat kerjasama kita semua ya, sudah turun. Sehingga untuk mencapai 14% itu butuh kerja ekstra kita semua, butuh kolaborasi kita semua. Masalah kesehatan, masalah stunting tidak bisa dikerjakan oleh orang kesehatan. Karena penyebab dari stunting tidak melulu karena masalah kesehatan. Di luar kesehatan banyak. Apa itu terkait dengan ketahanan pangan, karena tidak tersedianya pangan. Apa itu terkait dengan pertanian. Apa itu terkait dengan perikanan karena kekurangan protein, tidak ada orang tidak ada kebutuhan terkait dengan protein ikan dan lain sebagainya. Maka butuh kolaborasi kita semua, termasuk hari ini yang sungguh luar biasa adalah TNI dan Polri dan BKKBN. Bu, saya perlu sampaikan bahwa TNI dan Polri itu sudah lama kolaborasi dengan kita dari kesehatan. Waktu saya sebagai kepala dinas kesehatan, mereka tergabung dalam gugus tugas. Salah satunya adalah bagaimana memaksa ibu-ibu hamil yang tidak mau
melahirkan di tempat pelayanan kesehatan itu kan karena ada dukun, bahkan karena ada suaminya jamaah tabligh. Tengah malam saya ditelepon, jamaah tabligh istrinya itu tidak mau dijamah oleh dokter spesialis laki-laki kandungan, padahal yang tersedia itu malam-malam hanya spesialis. Kemudian ibunya risiko tinggi, darah tinggi, eklamsi tinggi. Ini kalau tidak dioperasi atau tidak diperiksa oleh dokter spesialis secara teknis medis, penentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi secara teknis medis pasti meninggal. KB penting sekali. Bapak Ibu sekalian, salah satu untuk bagaimana menuju keluarga yang sehat, pencegahan stunting. Tadi disampaikan bahwa aseptor itu harusnya 60% itu ya. Kita provinsi baru 54%. Nah ini tentu butuh ini semua, butuh kolaborasi kita semua. Tadi disampaikan yang dibutuhkan itu adalah kerjasama dan komitmen. Nah inilah hari ini kita harus komitmen. Pertama kepala desa, kita komitmen Pak. 2024 kita komitmen, 2025 kita komitmen, seterusnya untuk KB. Harus ditekan begitu untuk kepala desa ini, kalau tidak mereka baik-baik sedikit. KB ini kata Roma Irama mencegah sungguh terlalu, 4 sungguh terlalu. Mencegah terlalu muda kawin, betul melahirkan. Kalau kawin terlalu muda tanya banyak, maka caranya untuk supaya ibu muda ini tidak hamil. Kalau ibu muda ini hamil Bu, reproduksi, pokoknya alat-alat reproduksinya itu belum siap, bisa saja melahirkan perdarahan depan, pinggulnya masih kecil dan sebagainya. Maka KB ini mencegah dia untuk menunda kelahiran. Itu yang kawin muda tadi begitu banyak Bu, kawin muda tadi. Jadi mungkin penyuluhan kita pertama adalah jangan kawin muda, kedua kalau terlanjur kawin muda maka harus masuk KB. Yang kedua terlalu tua, apalagi mulai awal. Kita adalah komitmen ya. Jadi bukan saja komitmen, tapi melalui ibu yang ini KB Lestari, melalui tetangga apa semua, kalau sampaikan KB itu benar-benar lama. Pada kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada 3 peserta akseptor teladan di Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan ini pula Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Roni Sapir dan juga undangan lainnya melakukan peninjauan pelayanan kesehatan, dalam hal ini pemasangan alat kontrasepsi kepada peserta keluarga berencana. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi kerjasama dengan TNI dalam rangka untuk hari akseptor. Tadi menarik adalah subtemanya ya, dalam rangka akseptor ini dalam rangka penurunan stunting. Memang stunting ini menjadi isu strategi nasional, maka semua daerah fokus dan serius untuk penanganan. Nah di Provinsi Gorontalo dan di Kabupaten Gorontalo alhamdulillah stunting dari tahun ke tahun mulai menurun. Kabupaten Gorontalo tahun lalu itu 30,2%. Hari ini sesuai dengan data yang ada dari 5.800 jumlah bayi di bawah 2 tahun itu yang stunting 1.400, sehingga sekitar 22, sekian%. Artinya ada penurunan walaupun memang belum mencapai target nasional 14%.
Maka salah satu yang juga bisa menunjang dalam rangka penurunan stunting adalah melalui proses KB. Kenapa KB? Karena KB itu mengatur. Pertama adalah mengatur terkait dengan kelahiran. Misalnya mengatur terkait dengan orang kawin muda, juga itu sangat berbahaya ketika dia menikah, maka harus masuk KB dulu untuk menunda kehamilannya. Ini dalam rangka juga di samping stunting juga adalah mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Kemudian juga sama, terlalu tua juga sangat berbahaya untuk melahirkan. Nah, maka juga KB adalah menjadi sama tadi, terlalu banyak, terlalu dekat anaknya. Nah, yang bisa mengatur itu adalah melalui KB. Dan beberapa jenis akseptor ya, jenis alat yang digunakan, ada suntik, ada implan, ada IUD dan lain sebagainya. Tentu nanti bagian BKKBN yang akan memberikan edukasi tentang apa yang baik digunakan. Ya, kalau kita runut itu IUD itu yang paling aman dan lain sebagainya. Aman semua sebenarnya, aman semua. Nah, oleh karena itu tadi seperti juga disampaikan oleh Ibu Kepala BKKBN, hari ini yang dibutuhkan itu adalah komitmen dan kolaborasi, karena memang masalah ini tidak bisa hanya diinikan oleh KB sendiri atau oleh kita oleh kesehatan sendiri, sebenarnya butuh kolaborasi. Maka alhamdulillah TNI tadi sudah kerjasama dan memang TNI ahli dalam memasak. Kita lihat bersama 100 lebih akseptor yang mau di KB. Tentu ini luar biasa. Maka kita berharap bahwa seremonial hari ini merupakan awal dari yang seharusnya kita mulai. Makanya tadi saya menyampaikan untuk mengukur tentang komitmen dan kolaborasi kita hari ini adalah kita evaluasi 3 bulan ke depan. Sudah berapa jauh, berapa jumlah yang masuk KB? Tadi kan masih kurang sekali, harusnya 62%, cuma 54 provinsi. Kabupaten saya belum tahu, mungkin sama saja. Kita evaluasi, termasuk mengevaluasi juga terkait dengan stunting. Maka insya Allah tadi subtemanya dalam rangka stunting guide sebanyak-banyaknya akseptor, ya jadi akseptornya naik, stuntingnya menurun. Itu yang harapan kita.